Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya teman-teman. Jadi jangan pernah bosan teman-teman untuk belajar di channel ini ya. Karena setiap yang kita upload itu speakernya beda-beda. Jadi ukuran speakernya teman-teman bisa tahu juga teman-teman ya. Oke, ini kita kedatangan sebuah speaker 18 inci Totosound ya, Totosound, dan untuk voice call-nya coil 3 teman-teman. Ya, coil 3 diameter 75,5 dan ini udah gosong ya. Oke, ini udah gosong dan kondisi daunnya seperti ini. Gasketnya juga seperti ini. Ini gasketnya udah nggak sama rata ya. Kebetulan ini daunnya pengen diganti juga dan untuk daun dan duskapnya sudah ada dan dibawa oleh yang punya ya. Dan masalahnya di sini daunnya lubang sepulnya itu 4 in teman-teman. Jadi kegedean ya. Jadi kita akan akali ya. Oke, ini untuk tipe speakernya Totosound ya. Totosound 350 sampai 1000 watt ya maxnya di 8 ohm. Oke. Dan untuk daunnya yang dibeli pemiliknya ini sangat bagus teman-teman ya, tebal dan juga tekstur kulit jeruk ya bagian belakang. Tapi ini lubang sepulnya ini 4 in teman-teman ya. Kita coba dulu seperti ini. Nah, ini gede banget ya, 4 in lubang sepulnya yang dibeli. Dan untuk sepulnya yang di speaker ini tuh 3 in doang ya. 3 in. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suaranya apa ya? Suaranya jelek atau tidak ya. Nanti kita coba teman-teman ya. Oke, dan ini akan kita coba potong, kita potong di sini ya. Ini akan kita jadikan untuk menyambung daun dari yang baru ya, daun yang baru teman-teman. Karena ini harus kita sambung ya, karena daunnya memang kegedean. Oke, ini akan langsung saja kita bersihkan semua. Untuk daun yang lama kita lepas semua ya. Dan juga untuk sepulnya ya. Ingat, kita sisakan beberapa mungkin sekitar 2 cm ya dari lubang sepul agar bisa kita sambung teman-teman. Kita jadikan sambungan ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, Bang, apakah kalau disambung itu kuat atau tidak ya? Kita lihat saja nanti teman-teman. Ini tergantung pemasangan juga. Oke, dan setelah kita bersihkan semua, untuk daun kita lepas dan untuk sepulnya sudah kita lepas juga. Untuk sepulnya udah hangus gosong teman-teman. Ya. Dan untuk bagian daun ini sudah saya sisakan sekitar 2 cm. Untuk sepul yang akan kita pasang ini sudah saya readykan. Oke. Dan ini pas sekali ya, diameter sepulnya ini 75,5 teman-teman. Ya, jadi untuk Totosound itu agak agak sangat sempit di bagian lubang sepulnya. Jadi usahakan pas untuk diameter sepulnya teman-teman. Jangan sampai salah beli ya. Oke, kita coba dulu, kita pasang daunnya seperti ini. Untuk daun agak ngangkat sedikit ya ke atas, tapi nggak apa-apa, ini masih aman karena cuma sedikit saja. Nanti kita beri pemberat di sini teman-teman, setelah kita lem di bagian sambungan ini ya, agar posisinya pas ya. Nanti akan coba saya garis juga, kita ukur dulu ya. Jika posisi daunnya udah pas, lalu kita tandai teman-teman. Oke, kita aduk lem menggunakan lem besi ya di sini. Setelah kita aduk lemnya, tinggal kita ratakan teman-teman. Ini agak cair lemnya ya, karena saya campur menggunakan thinner ya. Agar pengeringannya itu juga agak lebih lambat. Ya, agar kita bisa mengaplikasikan lem yang cepat kering seperti ini. Oke, kita ratakan. Ini sudah kita garis ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana teman-teman ya, karena suara speaker ini sangat-sangat jos teman-teman ya. Ini buka sitik jos ya teman-teman. Suaranya kenceng ya, karena memang daya magnetnya saya tadi cek itu
masih bagus banget ya. Speaker lama tapi daya magnetnya memang masih bagus ya. Itu bedanya dari speaker-speaker yang baru sekarang ya. Kalau speaker-speaker lama itu jenis daya magnetnya itu sangat kuat ya. Sangat tahan lama teman-teman. Oke. Lanjut, setelah kita lem di sini dan dirasa udah presisi di bagian tengah, tinggal kita timpa atau kita rekatkan dulu. Kita tekan-tekan dulu seperti ini. Nanti kita beri pemberat di atasnya teman-teman. Ya. Oke, dari pengaruh suara itu suaranya kenceng apa gimana itu bisa dipengaruhi oleh spool, daun, dan juga daya magnet teman-teman. Ya, karena memang kalau speaker yang sudah lama itu kan udah lama kita pakai dan kita geber, otomatis kalau digeber itu panas teman-teman ya. Nah, yang panas itulah yang bisa menyebabkan daya magnet itu berkurang ya. Daya magnet berkurang. Tapi kalau memang bahan speakernya atau magnet speakernya itu bagus, walaupun digeber itu berkurang sih, tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi awet lah teman-teman. Jadi itulah bedanya speaker lama atau speaker jadul dengan yang terbaru sekarang ini ya. Oke, kita rekatkan seperti ini. Ini sebenarnya harus diangin-anginkan dulu agar lebih kering lagi lemnya ya, karena menggunakan lem kuning. Oke, ini akan kita pasang dulu ya duskapnya, gasketnya. Oke, ini kita persingkat teman-teman. Setelah gasket sudah kita pasang ya, ini juga udah kering dan alhamdulillah kokoh teman-teman. Sebelum kita masukkan spoolnya, kita ukur dulu lebar lilitannya. Di sini tertera 20 mili teman-teman. Oke. 20 mili ini kita kurangi ketebalan besi washer. Oke, 20 kurang ini ya. Kita ukur dulu. Oke. Jadi kita ukur dulu. 20 kurang 9 sama dengan 11 teman-teman. Ya, 20 kurang 9 sama dengan 11. 11 kita bagi 2 lagi sama dengan 5,5 ya. Oke, 5,5 ini akan kita tandai menggunakan kertas ya. Oke, ini udah pas ya. Ini sudah saya tandai tadi dan sebelumnya juga ada ukuran yang sama seperti ini. Oke, setelah kita tandai seperti ini akan kita pakai untuk mengukur kedalaman spool ya. Ingat, untuk lubang spoolnya itu harus bersih ya. Jadi dibersihkan dulu. Ini mantap sekali ya. Coba kita ganjel, untuk ujung kawatnya kita arahkan ke terminal binding pos ya. Oke, kita coba ganjel menggunakan mika ini dulu. Ini agak tebal ya sebenarnya. Kita coba dulu aja teman-teman. Ini nggak bisa ya. Ini sangat tebal teman-teman, nggak bisa masuk semua ini. Kita ganti menggunakan mika yang lain yang mungkin agak tipis ya. Kita akan coba gunakan mika yang seperti ini. Ini agak tipis sedikit lah ya teman-teman. Kita ganjel. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman semua juga bisa pasang spool masing-masing ya. Kita belajar bersama di sini teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin pesan spool juga silakan kunjungi toko TikTok saya Uli Tutorial ya. Oke, kita akan menerima spool custom diameter berapapun itu, asalkan amalnya saya punya teman-teman, kita akan buatin ya. Insya Allah teman-teman. Oke, kita ganjel seperti ini. Ini kayaknya mungkin agak seret juga, kita lepas satu saja. Kita akan ganjel 4 sisi saja ya. Intinya ini pemasangan lurus ya. Ingat teman-teman, walaupun diganjel semua tapi kalau nggak lurus ya
spoolnya itu bisa berpengaruh pada kalau kita geber itu muncul suara brek 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 ya, atau goser ya, karena pemasangan spool nggak lurus ya, walaupun kita ganjel. Jadi harus memang benar-benar center ya, harus benar-benar lurus ke atas ya, karena spool itu pergerakannya naik turun teman-teman ya. Jadi jangan sampai agak miring untuk spoolnya, bisa-bisa goser di bagian besi tiok dan washer ya, atau washer. Oke, perhatikan di sini, ini kita siapkan benang. Kenapa? Di sini ada celah antara spool dan daun ya. Oke, nanti kita akan lihatkan ada celah antara spool dan daun di sini teman-teman ya. Antara celah daun dan spool itu kita tutupi menggunakan benang ya. Kita gunakan benang agar menutupi celah ini, tentunya agar lemnya itu tidak jatuh ke bawah ya. Oke, agar lemnya itu tidak jatuh ke bawah, ke dasar spool ataupun ke besi washer, itu bahaya teman-teman. Ataupun kita tidak lihat ya lemnya jatuh ke bawah. Jadi usahakan kita antisipasi, kita tutup di sini menggunakan benang atau apapun itu yang bisa kita buat penutup ya. Oke, setelah seperti ini kita tinggal pasang kabel kumis kucing, dan ini sudah saya pasang. Kita lilitkan saja ke kabel spiral ya, atau orang bilang kabel kumis kucing ya, karena kebanyakan di sini mengatakan itu kabel kumis kucing teman-teman. Kabel kumis atau kabel kumis speaker ya. Tapi nama aslinya itu kabel spiral teman-teman. Ya, jadi mungkin teman-teman agak bingung jika ingin membeli di toko-toko online. Namanya itu kabel spiral ya. Oke, setelah kita lilitkan, kita solder teman-teman. Usahakan benar-benar rata solderannya. Kemudian akan kita aduk lemnya kembali. Ini saya menggunakan thinner dan lem besi. Setelah kita aduk lemnya, tinggal akan kita tuangkan teman-teman. Kita akan tuangkan seperti ini. Ini seandainya pemiliknya menjual speaker ini sudah pasti saya beli teman-teman. Ya, walaupun voice call-nya 4 in. Walaupun voice call-nya 3 in. Tapi ini suaranya kenceng ya. Karena daya magnetnya saya tadi tempelkan sesuatu itu masih kokoh teman-teman. Tapi kita dengarkan saja nanti untuk suaranya ya. Apakah suaranya masih bagus atau tidak? Oke. Kita ratakan untuk lemnya. Oke ya. Jika teman-teman punya requestan ingin dibuatkan video apa, silakan komen di kolom komentar teman-teman ya. Insya Allah kalau bahannya ada, nanti kita akan buatin teman-teman ide-ide konten lainnya teman-teman ya, seputar sound system. Oke, agar teman-teman yang lain juga nggak bosan ya, nggak bosan nonton video ini, karena setiap kita upload itu hanya service speaker dan service speaker. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga udah bosan ya. Udah bosan maksudnya teman-teman. Tapi di sini saya berusaha untuk gimana caranya teman-teman bisa tahu diameter spool, jenis speakernya ya teman-teman. Ya, karena beda speaker beda diameter spool teman-teman. Ya, karena saya sendiri kadang mencari seperti itu, diameter spool speaker ini dan itu ya. Oke, ini tinggal kita menunggu lemnya kering teman-teman. Oke, ini kita persingkat, mungkin saya menunggu sekitar 20 menitan tadi ya. Saya tinggal sedikit. Dan ini tinggal kita lepas untuk pengganjalnya. Semoga ini enggak goser, aman. Dan kita coba ketuk-ketuk sedikit ya. Wah, ini aman ya teman-teman. Kita goyangkan daunnya naik turun.
Wah, mantap. Gak ada bunyi gesekan sedikit pun teman-teman. Ini tinggal kita pasang kabel dari kabel speaker dari power teman-teman. Ini powernya sudah saya nyalakan ya. Oke, ini bunyi kipas powernya udah kenceng banget. Kita coba pasang. Oke, saya akan gunakan headset teman-teman agar lebih jelas lagi ya. Oke, ini udah nyala teman-teman. Mantap. Wah, ini suaranya kenceng ya. Kenceng banget teman-teman. Oke, ini untuk low mid high-nya kita flatkan semua. Ya, kita flatkan semua. Kalau suara flatnya udah bagus, gimana lagi kalau dari kita boost apapun dari sub atau apapun itu ya. Oke, ini enggak saya pakai, yang saya pakai yang ini. Oke, untuk fungsi equalizer-nya itu enggak saya pencet juga ya. Oke, hanya volume dari equalizer-nya itu berfungsi. Jadi usahakan kita ngetes itu flat. Oke, ini kenceng banget teman-teman. Ini cuma sedikit volume. Powernya udah kenceng. Daun juga nggak terlalu goyang, tapi suaranya udah kenceng banget. Oke, ini volume dari mixer. Coba naikkan 0 dB. Wah, gila kenceng banget teman-teman. Ini volume power cuma di sini ya, di arah jam berapa ini? Jam 8 ya. Ini kita turunkan dulu, kita coba naikkan dari volume power di arah jam 3. Coba kita naikkan sedikit. Waduh. Ini di mixer cuma naik sedikit teman-teman, lihat. Suaranya udah kenceng banget ini. Daun masih enteng. Sama sekali kalau dilihat dari jauh nggak gerak ya. Nah ini suaranya udah kenceng teman-teman. Buka Sitik Jos ini ya. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, kita coba ganti musik dangdut ya, cek sound dangdut teman-teman. Oke, suaranya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa menilai sendiri. Ini kalau untuk saya ini udah jos banget teman-teman ya, karena ini volumenya cuma sedikit tapi udah mantep untuk suaranya kalau yang keluar ya teman.
Untuk bassnya dapet, low midnya dapet juga kalau kita ngeplet ya teman-teman. Jadi ini dijadikan subwoofer juga bisa teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya yang belum ya, dan juga komen jika ada pertanyaan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.